Sampurasun YouTube, kopi hitam sudah diseduh, waktunya kita ngobrol. Karena ngobrol bukan hanya sekedar tentang bertukar cerita, tapi juga berbagi cita rasa. Saat ini kita masih ada di sekitaran Pasar Pamoyanan, Kecamatan Cicedo, tepatnya di sekitar pertigaan Pasar Pamoyanan ke arah Pastir. Tepatnya saya sekarang berada di sebuah warung usaha mikro gitu ya. Di warungnya Kang Ilfad. Ya, betul. Kenapa saya tertarik dengan usaha mikro warung ini? Karena kalau berbicara zaman dulu gitu ya, setiap RT itu biasanya punya satu warung lah, warung sembako gitu, yang menyediakan kebutuhan rumah tangga lah ya. Masyarakat sekitar. Kemudian sambil seiring berjalannya waktu, modernisasi juga ada. Kemudian sekarang banyak kita temui biru Maret sama merah Maret gitu ya, di pinggir-pinggir jalan ya. 5 tahun ke belakang mah merah Maret sama biru Maret ini biasanya adanya di pinggir-pinggir jalan besar lah gitu. Cuman kok diperhatikan makin kesini itu biru Maret sama merah Maret hadir juga di tengah-tengah Kampungan. di tengah-tengah perkampungan gitu, di tengah-tengah pemukiman, baik itu komplek ataupun pemukiman warga biasa lah pada umumnya gitu. Ya hal itu tersebut ya sah saja sebenarnya, karena kan seiring berjalan dengan kebutuhan masyarakat juga gitu. Karena harus diakui juga warung-warung mikro yang ada di sekitar kita itu belum tentu menyediakan kebutuhan yang komplit gitu kan. Nah, apa yang membuat saya penasaran adalah mau tidak mau juga harus diakui bahwa merah Maret sama biru Maret ini sedikit bukan mengancam ya, sedikit menggoyahkan gitu eksistensi warung-warung mikro ini. Tapi ada satu keunggulan yang memang dimiliki warung-warung mikro yang tidak dimiliki oleh ya mini market itulah. Makanya kita ngobrol sama Kang Ilfad ini gitu kan. Sebetulnya beliau ini belum lama buka warung di sini. Ya. Tapi saya perhatikan kok warungnya makin banyak konsumen gitu. Kemudian Alhamdulillah. Produk-produk yang diperjualbelikan juga makin komplit lah gitu. Jadi makanya saya beranikan untuk ngobrol dengan beliau. Semoga juga obrolan kami bermanfaat. Amin. Terlebih untuk warung-warung mikro ini itu ada satu tantangan, satu penyakit yang pasti ada gitu dan pasti dihadapi usaha-usaha warung mikro. Ya. Tantangan atau penyakit itu apa? Simak sampai selesai dan kita akan minta trik sama tipsnya dari beliau ya. Kang Ilfad, Ya. nuhun udah ngobrol sama kita ini. Ya, sama-sama Pak. Kang Ilfad, to the point aja ya. Ya. Kalau misalkan saya ingin punya warung gitu, Ya. apa yang harus saya persiapkan? Terutama modal dasar sih Pak, mental dari kepercayaan diri kita itu udah pasti jelas ya. Dari awal mental tuh harus benar-benar gitu kan. Mau jatuh, mau bangun gitu kan. Kita harus siap pasang badan lah ya. Dari nol mau laku apa enggak gitu ya. Tapi insya Allah Pak, kalau dari hal kebutuhan masyarakat seperti sembako dan lain-lain, itu mudah-mudahan pasti aja gitu ada. Pasti ada yang beli ya, ada wae konsumennya gitu ya. Ya. Cuman gini kan Kang Ilfad, warung-warung mikro gini kan yang kami ketahui gitu ya,
labanya juga tergolong kecil lah ya, gitu ya. Betul. Tergolong kecil, nggak seberapa sih. Gitu kan. Nah, kalau cara Kang Ilfan sendiri memanage, mengelola cash flow-nya tuh atau alur kasnya itu bagaimana? Alur kasnya itu, untuk itu saya untuk beberapa tahun ini berjalan belum sampai lama kan Pak. Itu saya modal dasar itu nggak banyak sih ya, dari modal ala kadarnya. Ala kadarnya uang yang didapat puterin dulu, sampai saya tuh nggak ngambil keuntungan dulu Pak selama beberapa lama. Jadi uang yang dapat itu dibelanjain lagi. Jadi yang nggak ngambil keuntungan dulu. Jadi yang penting si uang teh muter aja dulu, gitu ya. Berputar terus sampai barang komplit yang dibutuhin masyarakatnya ternyata ada yang belum ready di kita, belum ada. Nah, baru kita komplitin sedikit-sedikit gitu. Jadi kita berapa lama tuh kita kan belum komplit seperti ini ya, belum komplit nih. Nah, itu kita nggak ngambil keuntungan. Belum ngambil keuntungan. Nah, jangan berani ngambil keuntungan dulu ya. Gitu. Sama kita awalan buka gitu ya, otomatis kita terus aja uang yang ada dapat kita puterin lagi sampai barang itu benar-benar komplit lah ya. Oh, gitu. Iya, triknya gitu. Sampai benar-benar komplit. Jadi si uang teh memang uang modal, uang pribadi. Uang pribadi berapapun itu jumlahnya, si hasil labanya ini diputar untuk memenuhi kebutuhan warung barang yang nggak ada. Iya, betul Pak. Jadi lebih mengutamakan kelengkapan produk dulu di dalam warung. Ya, terutama itu untuk masalah keuntungan. Nanti kalau udah barang komplit kan lebih enakan ya, konsumen nggak sayang gitu. Meskipun warung-warung seperti gini sih keuntungan nggak seberapa ya Pak. Nggak berapa. Tapi kan kalau misalnya konsumen nyari barang sampai yang nggak ada, sayang kan kalau konsumen lari lagi gitu kan. Jadi lebar konsumen gitu. Nah, itu Pak gitu. Makanya kita sedikit-sedikit lah, meskipun kita banyak masih kekurangan barang yang belum ada gitu, tapi kan kita berusaha lah sedikit-sedikit. Berusaha ditutupi lah ya. Ya, mencukupi masyarakat misalnya kebutuhan yang nggak ada, kita adain gitu. Kalau sampai hari ini udah berapa tahun di sini? Jalan 1 tahun Pak. Jalan 1 tahun ya. Terus kan Kak Rifa juga tahu sendiri nih bahwa ya yang disebut tadi di awal ya, minimarket ini udah mulai masuk ke pemukiman gitu. Ya, betul. Baik itu ya komplek, perumahan warga gitu kan. Ya. Dan mau tidak mau kan, maksudnya hal tersebut kan menjadi kekhawatiran sendiri kan. Ya, buat pelaku-pelaku usaha warung mikro ini gitu. Ya. Kang Ilfan sendiri menyikapi itu gimana? Ya, kalau masalah itu dari usaha barang kita coba dikumplitin, kumplitin barang yang misalnya kebutuhan masyarakat itu aja Pak utama. Terus kedua dari soal harga tuh kan, dari soal harga. Warung sama yang marmer di berbeda ya. Beda. Dari itu 1, 2, yang ketiganya itu masalah waktu. Buka tutupnya itu, soalnya kan minimarket kan waktunya itu terbatas. Kita sampai larut malam gitu kan. Seperti ala warung Madura lah Pak. Sampai subuh gitu kan. Jadi ya meskipun pada akhirnya lebih membutuhkan tenaga ekstra ya. Iya. Begadang gitu karena Kang Ilfan juga di samping warung ini punya kegiatan yang lain juga kan. Kegiatan lain yang juga Pak. Jadi istilahnya warung ini teh ya uang tambahan lah gitu. Atau uang tambahan, tapi yang saya lihat kok kalau biasanya kalau mata pencaharian tambahan itu sampingan lah. Iya. Itu biasanya iseng, kok ini kayaknya lebih diseriusin. Iya, gitu. Iya Pak. Diseriusin. Awalnya dulu begitu Pak. Awalnya ya mengadu nasib lah, iseng-iseng dengan modal yang ada. Dulu kan saya awalnya basicnya itu dari ojek online Pak. Dari ojek online dulu. Saya dari ojek online itu 2017 Pak. Sampai berhenti kemarin Covid. Ya Januarian. Januari itu baru berhenti Pak. Januari tahun kemarin. Tahun kemarin baru berhenti. Yang akhirnya modal nekat karena kan di jalan udah nggak kondusif kayak dulu lah ya. Udah nggak kondusif ya. Akhirnya modal nekat dengan uang yang ada.
nyobain lah gitu modal nekat usaha kayak gini lah, warung-warung kecil gitu kan. Nah, waktu AA istilahnya ada budget dana seadanya nih, itu sempat riset dulu nggak? Maksudnya risetnya tanya teman, buka-buka media sosial, trik and tips, buka warung mikro gini, apa enggak langsung eksekusi gitu? Ya, sebenarnya ini udah jadi impian sih ya, udah jadi impian dari dulu. Saya pengen cita-cita impian punya usaha sendiri yang dibutuhin masyarakat yang nggak ada matinya gitu kan. Kalau usaha ini menurut saya yang paling pas ya, sembako itu paling pas gitu kan. Jadi kebutuhan masyarakat pasti ada aja tiap harinya gitu. Meskipun ramai atau enggaknya pasti ada aja yang beli gitu kan. Pasti ada yang beli. Meskipun ya keuntungannya juga ya seberapa lah gitu. Yang penting mah kalau bahasa kitanya, bahasa bapak-bapak nama kan tiga asal ngereuyeun. Nah, gitu. Diambil barokahnya aja, Pak, gitu ya. Terus kalau modal utama ini termasuk rak, termasuk etalase, termasuk lemari pendingin ini nggak waktu awal ngerintis? Iya, termasuk itu saya etalase, showcase pendingin, itu rak tiki semua beli itu. Modal itunya sih nggak seberapa. Yang paling mahalnya itu etalase, showcase. Kalau modal sembakonya sih awalan dulu berapa? Kisaran berapa? Sekitar modal 4 juta dulu. Untuk produk-produk yang dijual. Seperti kopi, rokok, mie instan dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk kelengkapannya ya kayak lemari pendingin, etalase, showcase lebih besar itu Pak dibanding dengan modal barang-barang yang ada di warung gitu. Udah mau tidak mau kan itu mah harus ada ya gitu. Itu nomor satu kan, jadi biar ketata rapi, bersih gitu kan ya. Karena kalau warungnya nggak rapi, nggak bersih mah iya, yang beli juga terutama tampilan dulu lah gitu kan. Tampilan dulu yang menarik. Warung juga kan enak dilihat kalau bersih, menarik gitu kan. Itu jadi tetap harus menjaga kerapihan juga ya, itu. Nomor satu kan, selain tadi yang pertama modal nekat. Nah itu modal nekat. Terus ya pada eksekusinya si warungnya memang udah harus ada nilai estetiknya gitu kan, biar yang beli juga nyaman. Nah itu terutama kita kan kenyamanan juga sama customer gitu kan Pak ya. Karena kan mau tidak mau kan juga memang di bidang pelayanan jasa ya. Iya. Jasa jual beli barang lah. Beli barang tergantung dari sikap kita ya Pak ya. Sikap kita bagus, alhamdulillah konsumen pun pasti nyaman juga kan yang beli. Terus kalau sekarang pada titik ini nih, pada titik kita ngobrol nih, itu istilahnya keuntungan yang didapat ini sudah bisa menyangga kebutuhan hidup sehari-hari nggak? Untuk saat ini ya alhamdulillah Pak udah sedikit-sedikit gitu. Cuman saya nggak ngambil keuntungan sekian persen, belum gitu kan. Saya masih putar barang aja. Sampai sekarang juga masih putar barang. Masih putar, cuman nggak full gitu kan. Nggak full. Sekarang kan bertahap. Dulu kan full sampai uang laba itu diputerin aja terus sampai barang-barang bener komplit gitu semua. Nah sekarang paling sebagian berapa persen. Kemudian lagi tambahin lagi ke barang gitu kan. Jadi berapa bulan dari mulai si AA istilahnya ambil keuntungan lah Pak? Bukan. Dari mulai si AA punya warung terus nggak ngambil keuntungan itu berapa lama? Berapa bulan? Kalau paling maksimal itu saya ngobrol dengan narasumber yang lain itu ya Pak. Saya juga sharing kan lain. Itu maksimal itu kalau nggak ngambil keuntungan tuh yang paling bagus tuh 1 tahun sampai 1,5 tahun paling bagus tuh. Paling bagus. Jadi tapi tergantung dari omset pendapatan juga sih Pak ya. Misalnya kayak kalau warungnya rame mah istilahnya barang cepat keluar mah ya. Ya, justru lebih cepat kan, lebih cepat namain barangnya gitu. Lebih cepat narik keuntungannya gitu. Jadi berarti jadi harus ada manajemen keuangan juga. Kalau bahasa sayanya gitu, bahasa kami
ini mah uang warung jangan dipakai. Nah, gitu ya. kita harus punya komitmen kuat, kokoh gitu. Dengan pasangan terutama ya. Nah, itu. Gitu, karena beliau juga sudah berkeluarga. Iya. Dan memang ketika sudah berkeluarga ini ya kebutuhan kan nggak bisa diprediksi Iya, ya. betul. Nggak bisa Kecuali diprediksi. kecuali untuk makan ya bisa lah kan ditakar gitu per hari Iya. berapa rupiah atau Tetap Pak, meskipun kita kebutuhan rumah tangga kita, misalnya kebutuhannya lain beras atau kita butuh telur, dalam masa kita merintis itu kita tetap beli Pak. Kita beli. Jadi nggak menggunakan barang warung, Enggak. telur, mie, terigu, gula, kopi gitu. Iya, enggak. Saya ngerokok pun bayar Pak. Tetap. Saya ngerokok pun bayar. Oh, jadi istilahnya owner juga pembeli lah ya. Iya. Anak juga termasuk kalau misalkan Iya, ayah, perhitungan bisa sehari anak-anak kita catat tuh, ada pembukanya. Anak-anak misalnya jajan nih. Sekian, ambil ini, kita bayar. oh gitu. Kita Mas. bayar. Saya pikir gini ya, saya pikir rokok mah sabatang dua batang mah anggap ngambil dari keuntungan. Iya. Enggak sama sekali. Tetap meskipun kayak kita sama nih Pak, rokok aktif nih ya. Wah, apalagi kan jual rokok gimana tuh ya. Untungnya gitu kan. Makanya kita terapin itu supaya warung kita, usaha kita tetap berjalan. Jadi saya baru tahu nih. Jadi saya pikir awalnya kalau misalkan mie satu bungkus atau telur satu biji gitu ya, Iya. itu anak-anak jajan gitu, jajanan anak-anak tetap dibayar ya, Tetap dibayar Pak. Untuk masa-masa kita merintis lah gitu kan. Kecuali kita udah maksimal gitu, barang-barang kita udah benar-benar komplit, omset kita udah stabil, nah kita barulah gitu. Tapi kan saat ini kita masih terhitung merintis lah ya. Merintis udah belum 1 tahun kan. Nah, itu hasilnya artinya masih dalam proses pemenuhan kelengkapan produk di warung gitu ya. Tapi yang tadi disampaikan saya baru tahu gitu kan. Kalau kita nggak di manage seperti itu, nanti kita manage ke depannya itu berantakan Pak. Berantakan, kita belanja susah nanti. Dari mana uangnya gitu kan? Sedangkan keuntungan nggak seberapa, diambil anak-anak jajan atau kebutuhan rumah tangga kita sendiri gitu kan. Kita pusing gitu. Kalau kita nggak asal ngambil seenaknya nih, mentang-mentang barang ada semua kebutuhan kita sendiri, tanpa kita ada perhitungan. Gitu. Gitu. Itu sih Pak kuncinya mah. Gitu. Jadi tetap kita juga pakai perhitungan. Gitu. Jadi pakai manajemen keuangan lah gitu. Ya. Jadi saklek intinya mah kan gitu. Ya, ini mah uang warung, barang warung gitu. Ya. Nggak bisa. Kalau mau ngambil, diganggu, ya. Kalau ngambil bayar. Iya, gitu. betul.